Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program MUI TV dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan judul program Bincang Ekonomi Syariah Terkini. Hari ini dengan sangat hormat telah hadir di tengah-tengah kita guru saya, Profesor Dr. Arfin Hamid, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau datang di tengah-tengah kita untuk berdiskusi, berdialog tentang ekonomi syariah. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan santai, Prof, dengan rileks tentang bagaimana berekonomi syariah. Bagaimana berekonomi syariah itu dilaksanakan dengan mudah. Seperti apa dan bagaimana seharusnya umat Islam berekonomi, menjalankan ekonomi sesuai dengan syariah. Terima kasih banyak, Prof, dengan kesibukan hadir di tengah ini. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Profesor Dr. Arfin Hamid ini adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Makassar. Kemudian juga sebagai Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Yang alhamdulillah kita bisa banyak berinteraksi hari ini, banyak bertanya hari ini. Mohon maaf, Prof, saya akan lebih banyak mengulik soal ekonomi syariah. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang sederhana, Prof. Apa itu ekonomi syariah, Prof? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar dan para pemirsa yang saya hormati, dan alhamdulillah kita semua masih dirahmati oleh Allah sampai pada detik ini. Moga saya detik-detik berikutnya juga Amin, amin. tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bincang kita hari ini saya kira sangat menarik. Ya, bincang ekonomi syariah terkini. Perlu kita pahami bersama bahwa di dunia saat ini telah berkembang, bahkan telah merajai dunia, sistem-sistem ekonomi yang bukan berbasis ajaran Islam, yang bukan berbasis Al-Quran. Taruhlah misalnya yang paling merajai dunia saat ini adalah sistem ekonomi liberal. Oke. Dengan model kapitalismenya. Yang melahirkan hedonisme dengan ukuran materialis yang hampir menggejala di seluruh aspek kehidupan kita. Yang lain ada sistem ekonomi sosialis. Ya. Kemudian yang lainnya ada sistem ekonomi campuran, mix ya. Ya, dan ada sistem ekonomi yang berbasis pada kebiasaan lokal. Ya. Ya. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Ya. Nah, sistem ekonomi Islam ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum Islam. Ya. Atau syariah Islam atau Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita lihat realitasnya, para pemirsa, ya oke lah, dalam kehidupan kita haji alhamdulillah. Ya. Ya, sholat jamaah sudah mulai ramai masjid. Ya. Uhuwah kita dengungkan di mana-mana. Zakat infak sudah mulai terasa. Ya. Umrah sekiranya bisa tiap bulan, ya. Tapi sekarang lagi ditahan. Ya, ada yang siap tiap bulan alhamdulillah. Oh ya. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupakan. Yaitu aspek usaha kita. Berbisnis maksudnya, Ya, Prof. ya, aspek bisnis kita. Kita jarang mencoba menanyakan apakah bisnis saya ini sudah sesuai dengan Al-Quran. Wow. Apakah bisnis saya ini sesuai dengan syariah. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan aspek-aspek hukum yang lain, Islam yang lain, itu sangat maksimal semua. Tapi ini jarang. Berkali-kali umrah, yang mungkin sudah banyak menyumbang dan sebagainya, tapi tidak pernah kita bertanya apakah
usaha saya atau bisnis saya ini sesuai dengan syariah. Seperti apa, Prof? Kaitannya sesuai syariah itu seperti apa bentuknya di dalam berbisnis? Ya, oke. Saya katakan tadi di dunia ini banyak pilihan. Ya. Apalagi di Indonesia, mau ikuti liberal, ya seperti yang dianut oleh negara, tapi malu-malu bilang liberal. Ya, museum prakteknya banyak sekali. Yang sosialis pernah kita pada tahun 1950 Undang-Undang RIS. Ya. Ya, kita menggunakan sosialis tapi tidak juga berkembang sampai hari ini. Ya. Kemudian sistem ekonomi lokal yang dipraktikkan masyarakat, dan bahkan Indonesia itu menganut sistem ekonomi yang tidak berpihak, tidak ke sosialis dan tidak ke liberal. Ya. Sekarang mulai berkembang, yaitu sistem ekonomi syariah, Ya. atau sistem ekonomi Islam yang berbasis Qur'ani. Nah, kenapa ini perlu kita munculkan? Ya. Karena di Indonesia, kalau 270 juta rakyat Indonesia, maka kira-kira sekitar 230-an juta itu Muslim. Ya, tapi 80%. ya, tapi belakangan ini para pemirsa, 240 juta itu kalau kita lihat angka statistik di perbankan syariah Ya. yang sudah lebih 10 tahun dikembangkan di Indonesia belum mencapai 6%. Ya, berarti Sangat masih sedikit sekali ya, Prof. masih 95% itu masih konvensional yang berbasis bunga. Yang menurut teori ekonomi syariah, ya umat Islam mestinya jangan menggunakan bunga. Tapi gunakanlah syariah yang berbasis syariah, yang berbasis bagi hasil. Ya. Nah, ini menariknya. Baik. Ya. Pertanyaan sekarang, apa itu ekonomi syariah? Ya. Seperti pertanyaan Pak Budi tadi. Ya. Kayak gimana barang ini, Prof? Ya. Nah, ini menariknya karena 230-an juta rakyat Indonesia baru sekitar 5% Ya. yang berkiprah ke ekonomi syariah, ke bank syariah khususnya. Ke pegadaian syariah juga sekitar itu, ke pasar modal syariah, ke asuransi syariah, ya sekitar itu. Nah, apa itu ekonomi syariah? Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran, ya kita menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berikrar tiada Tuhan selain Allah, dan saya menyatakan Muhammad adalah utusan Allah. Secara teori pada saat itu kita sudah wajib memberlakukan pada diri kita syariah Islam. Betul. Termasuk berekonomi. Ya. Nggak bisa dipisah dong. Nggak bisa ya. Dipisah. Nah, karena itu setelah syahadah itu, ya semua Muslim wajib mengkafahkan keislamannya. Nah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, termasuk ke hal ekonomi dan bisnis. Termasuk ke ekonomi berusaha yang sampai hari ini masih serapannya masih sangat masih sedikit. 5%, 6%, 95%-nya gimana? Padahal bersyahadat, melakukan sholat dan lain-lain. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu apa itu ekonomi syariah? Ya. Ekonomi syariah, jangan terkecoh, para pemirsa. Kata ekonomi jangan menjadi ukuran. Karena ekonomi itu bukan bahasa Al-Quran. Oh ya. Bukan bahasa fikih, bukan bahasa syariah. Itu bahasa Sanskerta. Tiba-tiba nongol. Kemudian diikuti kata syariah. Ya. Jadi ekonomi Sanskerta, syariah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Oh, digabung Sanskerta dan bahasa Arab ini. Jadi memang dari kedua istilah ini memang sedikit-sedikit memang berpotensi untuk membingungkan. Oh, iya. Tapi secara kepahaman seperti apa, Bro? Iya. Karena itu ada yang memahami ekonomi syariah itu ya ilmu-ilmu umum yang disesuaikan dengan syariah. Termasuklah di situ ekonomi. Iya, ekonomi karena ada kata ekonominya. Ya. Bahkan lebih ekstrim katanya ekonomi syariah itu lahir di Fakultas Ekonomi. Lebih duluan kata ekonominya dong. Yang Adam Smith itu teori dan kawan-kawannya. Nah, kemudian pandangan yang lain, ekonomi syariah itu menekankan syariahnya, yaitu ekonomi yang berbasis syariah. Nah, saya kira ini kita mengarah ke sana. Jadi ekonomi syariah itu semua kegiatan-kegiatan usaha, bisnis, profesi, jasa yang didasarkan pada syariah. Pada Al-Quran. Ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Baik. Iya. Kalau begitu, Prof, berarti dengan data yang sangat sedikit sekali pada prakteknya,
kenapa umat muslim, khususnya kita di Indonesia, tidak mau mengembangkan konsep syariah ini secara utuh? Apa barriernya, Prof? Waduh, ya ini menarik pertanyaannya. Karena Ya. ini menjadi sebuah hal yang lengkap ketika sudah bersyahadat, Ya. terus berbisnis harusnya Ya. konsep-konsep itu juga harus Ya. diterapkan. Kenapa 95% ini tidak menggunakan konsep itu secara utuh? Apa yang menjadi kendala utama, Prof? Oke. Ya, saya memang guru besar saya di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah. Ya. Sekitar 14 tahun yang lalu. Ya. Jadi kira-kira saya mengkaji bidang ini kira-kira sudah kurang lebih 30 tahun. Oh. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kok ekonomi syariah orang tidak boleh masuk surga tanpa syariah semua? Iya, kok ekonominya tidak pernah dibilang-bilang ini apa syariah atau tidak gitu. Iya. Kalau pertanyaan linearnya ya berarti nggak bisa masuk surga dong karena tidak syariah. Ya, bisnisnya. Makanannya tidak Cari syariah usahanya. konsumsinya. Iya, mencari rezekinya. Iya. Jangankan syariah mempertanyakan pun tidak pernah gitu. Oh, benar juga. Iya. Nah, sekarang kalau demikian apa penyebabnya? Apakah memang di Islam itu tidak pernah diajarkan itu ekonomi syariah, tidak pernah di pesantren, tidak pernah didakwahkan atau bagaimana? Iya. Nah, kalau kita berdasarkan kajian dan pengamatan saya secara realistik, Iya. bukannya tidak diajarkan itu ekonomi syariah yang tren saat sekarang ini kurang lebih 20 tahun di Indonesia, tetapi sudah diajarkan. Sejak Nabi Muhammad sudah diajarkan itu. Tapi bukan ekonomi syariah namanya. Dengan istilah? Namanya muamalah. Muamalah. Atau fikih muamalah. Muamalah itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia. Ya, Bukan hanya dagang dong, Prof, ya, artinya. bukan hanya dagang. Interaksi. Ya, nikah, Oke. politik, Ya, ya muamalah ekonomi. muamalah ekonomi. Ya, muamalah iktisadiyah. Ini sudah ada sejak Nabi Muhammad. Nah, terus kenapa kita tidak menerapkan ini? Ah. Kenapa tidak sampai pesan-pesan ini, iya. Prof? Apa yang menjadi kami juga penasaran ini, seperti apa bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Ya. mencari rezeki dan lain-lain. Begini Pak Budi, Siap. saya pernah 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu saya coba uji di mahasiswa saya. Oh, Prof menguji. Iya, saya tes. Tes. Saya mau tahu ini apakah ulama ini memang tidak pernah bicara. Yang kita tes siapa, Prof? Saya tugasi mahasiswa saya untuk ada 50 orang lebih, 60-an itu untuk mencatat materi dakwah, materi ceramah, khutbah di dekat rumahnya masing-masing. 50 mahasiswa 50, Kak, iya. kita suruh untuk cek apa isi dakwanya. Ya, apa isi dakwah, materi khutbah setiap Materi khutbah selama 1 bulan. Berarti selama 1 bulan. 4 Berarti kali. 4 kali. 4 200 sampling dong ya, berarti. 200 sampling. Iya, silakan. Saya tidak Hasilnya gimana? Saya tidak menyuruh, saya tidak mengarahkan dia. Iya. Pokoknya Dengarkan iya, saja dan catat. catat substansinya apa. Oke. Iya. Setelah mereka laporkan di akhir bulan, saya kaget sekali. Hasilnya Dari 200 kali Jum'ah itu hanya ada sekitar 5 yang nyerempet tentang berusaha. 5. 5 materi. Wah, enggak sampai dari 200 200 kali sampling khutbah itu. Hmm. Iya. Yang lainnya apa? Itu nyerempet menyinggung atau substansi, Prof? Oh tidak, hanya Menyerempet saja. Iya, Berarti iya. dakwah kita, Iya. ulama-ulama yang dilakukan kita itu Iya. tidak pernah menyinggung sama sekali, menyerempet saja Iya. itu tentang ekonomi syariah, sehingga kampanye atau sosialisasi tentang ekonomi syariah ini tidak sampai di tengah-tengah Iya. masyarakat. Itu salah satu indikasi. Oke. Ya karena memang yang banyak itu tentang surga neraka, oke lah, memang tidak ada masalah. Ya mungkin sedikit tentang hubungan keluarga, uhuwa dan sebagainya. Tidak pernah, jarang sekali kita dengarkan ceramah tentang bagaimana transaksi kita, bagaimana profesi kita, bagaimana usaha kita. Apakah itu, Prof? Ulama-ulama yang menyampaikan dakwah itu, apakah memang tidak mendapatkan ilmunya pada saat mungkin di pesantren atau apa, sehingga materi itu tidak ada, atau memang ya ulama tugasnya mendakwah, bisnis ini adalah ranah praktikal. Iya. Seperti apa itu, Prof? Iya. Prof pernah mengenyam pendidikan di pesantren, apakah soal-soal muamalah ini disinggung atau diajarkan seperti apa, Prof? Oke. Nah, ini menarik sekali. Ini fakta real yang saya alami. Baik.
ketika saya di pesantren itu sanawiyah ya, Oh ya. dan aliyah. Yang namanya fikih muamalah, yang namanya itu mudharabah, Mudharabah. yang dipraktekkan itu di bank, musyarakah, murabahah, wakalah, Oh, rahan. ini istilah-istilah Iya. istilah-istilah pesantren nih. Iya, pure ekonomi syariah sekarang. Dan itu secara teknis Iya. digambarkan, Prof. Iya, Dijelaskan. di bank syariah itu yang dipraktikkan sekarang. Itu 30 tahun yang lalu. Saya sudah hafal itu apa itu mudharabah, musyarakah. Tapi pada saat itu kita tidak tahu apa ini. Oke. Kita tidak tahu mau diapakan. Jadi ketika itu ya kita dapatkan ilmu untuk ilmu saja. Ilmu untuk ilmu. Iya. Paling- Ilmu disampaikan makin tinggi. Iya. Pada tataran praktek makin sulit kita. Iya. Bingung masyarakat. Iya. Ilmu untuk ilmu dan untuk dakwah. Tapi prakteknya nggak pernah sama sekali. Nanti setelah saya mau doktor, setelah saya mau S2 ambil kajian ini, pada saat itu tahun 1998 sudah berdiri Bank Muamalah. Wah, ini ilmu besar rupanya nih yang saya dapat 30 tahun yang lalu. Ilmu usul fikih. Iya. Mudharabah, musyarakah. Jadi mungkin ini penyebabnya mengapa sosialisasi literasi ekonomi syariah itu agak lambat. Karena pengajarannya Secara teori diajarkan, Iya. tetapi kemudian praktikalnya ini dan tambahan lagi dakwah-dakwahnya tidak pernah menyinggung soal ini, akhirnya Iya. 95% itu tidak menjadi aktual dalam bentuk Iya. ekonomi syariah. Nah, ini tantangan sekarang. Wah, luar biasa Iya. nih, Prof. Karena nggak bisa masuk surga orang kalau tidak syariah ekonominya. Gak bisa masuk surga seseorang ketika ekonomi tidak syariah. Iya, Umar bin Khattab mengatakan ya apa namanya setiap kita memakan sesuatu yang haram, fannaru aula bih, neraka jahanam balasannya. Yang haram Pak, kita makan itu, iya, itu neraka jahanam balasannya. Ini sangat ketat sekali, sangat tegas sekali. Dalam Al-Quran, cobalah kita Ya. karena kita bicara ekonomi syariah. Dalam surah Al-Baqarah 168, di situ dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi bukan mukmin, bukan Ya. muslim, semua. Di direct ke Iya. manusia. Ya, Semua people. ya, kulu mimma fil ardi. Kulu ini artinya kalau kita buka tafsir itu makanlah. Makan itu yang masukkan begini. Itu arti lahirianya. Ya. Makanlah. Mimma fil ardi, apa yang ada di bumi. Halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Ya. Nah, kata kulu ini memang di tafsir itu hanya makan gitu. Ya. Padahal arti substansinya, arti terminologis ini yang penting. Kulu itu artinya usahakanlah. Usahakanlah Ya. yang halal Nah, dan thayyib. Ya, dagangkanlah. Dagangkanlah. Ya, bisniskanlah. Profesikanlah. Tambangkanlah. Lakonilah. Iya. Nah, apa yang ada di bumi, kemudian makan. Itulah yang halalan thayyibah. Bukan makannya yang ditekankan. Halalan dan thayyibah. Iya. Tapi, Pertanyaannya kemudian, Prof, ketika pada fase itu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ini, benang merahnya di mana sih, Prof? iya, ini menarik sekali. Jadi ekonomi, tunggu dulu ya, saya sedikit supaya jangan terpotong. Iya. Ekonomi syariah itu bahasa hukum Islamnya, bahasa syariahnya namanya muamalah. Muamalah, iya. Nah, sekarang muncul istilah iktisadi Iktisadi. atau muamalah iktisadi. Muamalah ekonomi. Ya, muamalah ekonomi. Ya, yang mana itu? Yang ada sekarang cenderung diartikan formal, Ya. khusus, yaitu bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, gadai syariah, apalagi ya pariwisata syariah. Itulah ekonomi syariah. Syariah. Itu Ada label syariahnya. Iya, itu arti formal. Iya. Tapi arti substansinya, para pemirsa, Iya. ingat, segala bentuk usaha, segala bentuk kegiatan, segala jasa yang tidak menyalahi Al-Quran, yang tidak bertentangan dengan syariah, ya itulah ekonomi syariah. Iya. Jadi misalnya apa? Jual beli pulsa. Iya. Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Rules yang di dalam Al-Quran ini yang terkait dengan muamal ekonomi ini yang mungkin perlu edukasi, Prof. Betul. Karena kita tidak, mungkin kita hanya mendengar ceramah-ceramah, tetapi isi soal di dalam Al-Quran dan Sunnah soal ekonomi, muamal ekonomi ini yang belum tersiarkan. Oke. Pak Budi. Siap, Prof. Ya, ada pertanyaan, ada sesuatu yang harus dijawab. Iya.
Kalau ekonomi syariah ini baru berkembang sekitar 30 tahun terakhir di Indonesia, baru ini 30 tahun. Ya. Di dunia itu sekitar 50 tahun. Baru 50 tahun terakhir, sementara usianya Islam ini sudah 1400 tahun. Ya. Pertanyaannya, sebelum 50 tahun terakhir itu umat Islam pakai menggunakan metode apa? Ekonomi apa? Betul. Berarti mereka masuk neraka semua itu. Aduh. Karena tidak berekonomi syariah. Nah, ini harus dipahami, Bapak Ibu, para pemirsa. Jadi literasi ekonomi syariah ini ke depannya seperti apa, Prof? Oke. Jadi begini. Meskipun ekonomi syariah itu baru sekitar 20-an tahun, 25 tahun di Indonesia, tidak berarti bahwa ekonomi syariah tidak ada. Ya. Yang saya katakan kepada kita bahwa mungkin saja umat Islam telah berekonomi syariah. Ya. Telah berekonomi Islam. Sudah menjalankan pola itu. Tapi artinya tapi dia tidak tahu definisinya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini sudah ekonomi syariah gitu. Oh. Ya, saya kira ini yang banyak. Kalau tidak bahaya. Nanti kita bahaya, wah jangan-jangan saya nggak sesuai syariah nih. Nggak bisa masuk surga itu. Padahal sebenarnya praktikalnya saya sudah melaksanakan. Iya. Tinggal bagaimana istilah-istilah yang ada sekarang itu yang menjadi definisi yang perlu disepakati bersama. Contohnya, misalnya Pak Kiai, guru kita mengatakan, tolonglah cari usaha yang halal, tolonglah cari usaha yang benar, berdagang jujurlah, jangan mengambil hak orang lain. Betul. Mereka tidak pernah katakan bahwa itu ekonomi syariah, tapi itulah substansi ekonomi syariah. Substansi nilai-nilai kebaikan, norma-norma yang ada di dalam Al-Quran. Contoh Baik, kecil. Prof. Siap, Prof. Contoh kecil, contoh sederhana. Pulsa. Apa itu pulsa? Ya. Apa itu kuota? Iya. Dicari ayatnya nggak ada. Secara letter-let memang nggak ada, Prof. Dicari hadisnya juga nggak ada. Iya. Apa itu pulsa? Bagaimana dicari di dalam Al-Quran hadis nggak ada, belum ya? Bagaimana itu? Bagaimana ekonomi syariah menjawab? Iya. Ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan, kita harus lihat apa itu pulsa. Berwujudkah? Kalau berwujud, dua hukumnya. Haramul li zatihi wa haramul li ghairi zatihi. Objeknya itu sah atau haram. Iya. Dari objek. Iya. Mungkin saja sah tapi cara mendapatkannya haram. Li ghairi zatihi, dilihat-lihat, oh ya, pulsa tidak ada bentuknya, hanya angka-angka saja. Berapa harganya? 100.000. Iya. Jadi angka-angka itu 100.000 harganya. Bagaimana hukumnya? Iya. Objeknya apa? Ya 100.000. Iya. Ada pulsa 100 kan? Ada. Berarti objeknya 100.000 pulsa. Iya. Objeknya. Bagaimana cara mendapatkannya? Fungsinya apa itu pulsa? Oh, oke. Fungsinya apa itu pulsa? Untuk komunikasi tentunya. Ternyata fungsinya besar sekali. Bisa untuk komunikasi, komunikasi, internet dan lain-lain. Bisa telepon sahabat di Mekah. Oh iya. Bisa telepon saudara. Iya. Bisa dipakai mengajar, bisa. Kalau begitu manfaatnya banyak. Berarti apa? Ya, kita pakai kaidah. Segala sesuatu yang itu memberikan boleh manfaat. Ya, boleh hukumnya. Karena dilihat keharamannya tidak ada. Dilihat materinya tidak diharamkan juga. Mesti hanya angka-angka. Betul. Tapi jelas angkanya. Iya. Kalau mau beli 100.000 ya 100.000. Iya. Mau beli 50.000 ya 50.000. Iya. Meskipun nanti ada 55.000 kadang untuk untung penjualnya dong pasti. Iya. Tapi manfaatnya banyak. Boleh. Oke. Kemanfaatannya, objeknya. Jadi ekonomi syariahnya silahkan berdagang pulsa. Oke. Iya. Silahkan menggunakan pulsa. Oke. Untuk dakwah, untuk bisnis, untuk pembinaan, ya. Untuk kejahatan. Wah, itu kalau dipakai kejahatan gimana, Prof? Ya, apa saja bisa dipakai untuk kejahatan. Berarti tidak masuk dalam syariah berarti. Bukan hanya pulsa. Iya, termasuk dakwah pun bisa dipakai untuk kejahatan. Oke. Yaitu dakwah provokatif. Ya. Jadi kita arahkan ke yang positif semua. Pulsa untuk dakwah, untuk pembinaan, untuk bisnis. Boleh hukumnya. Menarik. Nah, gampang kan berekonomi syariah? Mudah, Prof. Mudah sekali. Mudah. Iya. Jadi ternyata istilah-istilahnya saja yang selama ini kita tidak ketahui, tetapi pada ranah praktikal kita sebenarnya sudah mempraktekkan hal tersebut, sudah menjalankan hal tersebut. Nah, karena itu mari kita mudahkan hidup ini. Wah, gimana tuh, Prof? Dengan kemudahan-kemudahan itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Iya. Kemudian kita mudahkanlah. Jangan dibikin sulit-sulit. Betul.
Jangan dibikin takut-takut, orang ekonomi syariah itu susah, berat apa. Nah, kita hilangkan itu. Itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari ajaran kita, dan bagian dari orientasi kita. Yaitu orientasi keselamatan. Oh, karena ini masalah dunia dan akhirat. Dan akhirat, Pak. Akhirat lagi di neraka apa surga nih praktikalnya. Ya, baik Prof. Ini satu pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Yang sangat signifikan lagi. Perkembangan ekonomi saat ini mengarah ke digital. Ya. Kemudian sangat berkembang berbagai macam istilah-istilah baru dan sistem ekonomi baru, ada cryptocurrency, metaverse, NFT dan lain-lain, digital dan lain-lain. Ya. Bagaimana ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu melihat perkembangan yang begitu cepat soal digital ini, Prof? Ya, oke. This is last question, Prof. Ya, itu kan model. Ya. Itu kan media. Itu kan sarana. Ya. Yang kita pahami ya berekonomi itu cash and carry. Yes. Iya, ada barang, ada uang. Jasa. Pada masanya oke. Cocok. Dan sampai hari ini masih cocok itu. Itu namanya cash, itu namanya manual. Iya. Ya, paling tidak ada pesan, ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Saya mau begini, tolong disiapkan 1 bulan akan datang. Oke, sah. Ada hukumnya. Nah, sekarang karena teknologi maju, berkembang, dan itu menjadi kebutuhan, tidak ada lagi seorang tidak pegang teknologi. Betul. Gadget itu sudah di tangan masing-masing. Itu media. Ya. Nah, agama mengajarkan, Rasulullah menegaskan, siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi. Siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, diberikan pemahaman agama. Oke. Nah, jadi ketika kita mau masuki ranah ya digital, ranah gadget, ya Android, ya pahami. Pemahaman agamanya dulu yang penting. Ya, pemahaman agama dan pahami itu media. Oh, difilter dulu apakah hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sehingga itu menjadi kebaikan yang membawa berkah. Ya, oke. Setelah kita pahami itu tren, itu media modern, media teknologi namanya digital. Ayo kita pahami apa fungsinya. Wah, lebih efektif. Memberikan kemudahan dan lain-lain. Ya, tidak perlu mau ketemu langsung. Ya. Ya, tidak perlu berjabat tangan, cukup kita buku telepon atau aplikasi kita isi. Yang penting sama-sama kita paham. Ya. Nah, supaya jangan terjadi yang namanya garar. Ketidakpastian dan lain-lain. Hukum-hukum Islam yang melarang. Tidak terjadi kebatilan. Artinya ada yang menyembuhkan sesuatu atau tadlis, penipuan dan sebagainya. Sepanjang itu kita pahami bersama bahwa kita akan berdagang sedikit kita sama-sama memahami ini loh formnya, ini apa yang sebagainya. Itu juga diakui sebagai kesepakatan. Sebuah proses yang sah. Baik. Ya, apapun modelnya. Mau berkembang seperti apa, tetap kembali rulesnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dijadikan ini menjadi sebuah kepahaman yang utuh, sehingga melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan, nilai-nilai ekonomi yang bermanfaat. Rumus dasarnya tidak boleh hilang. Gimana tuh, Prof? Yaitu objeknya harus halal. Prosesnya harus benar. Hasilnya dipastikan bermanfaat. Halal. Dan pemanfaatannya harus benar. Oh, jadi 3 aspek: halalan, thayyiban, dan kemanfaatan. Kemanfaatan. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas diskusi ringan ini. Semoga ini menjadi pintu gerbang kepahaman kita soal bagaimana ekonomi syariah. Saya minta satu pesan, Prof, sebelum kita tutup. Apa yang Prof ingin sampaikan kepada pemirsa MUI TV ini tentang ekonomi syariah? Silakan, Prof. Dan Al-Quran dikatakan, kita sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, kita semua udkhulu, ya masukilah Islam kaffah secara totalitas, sempurna. Kalau dulu yang kita perhatikan hanya sholat, hanya puasa, hanya perkawinan keluarga kita, sekarang ayo kita tanya, sudah syariahkah profesi kita? Sudah syariahkah bisnis kita? Sudah syariahkah usaha kita? Sudah syariahkah jasa kita? Profesi kita? Masya Allah. Kalau sudah sampai di sini, kita akan bebas tes masuk dalam
surga. Amin ya robbal Dan alamin. kita akan raih yang namanya fid dunya hasanah Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya tentang ekonomi syariah. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi syariah itu wajib dan ekonomi syariah itu mudah. Sampai jumpa di program Bincang Ekonomi Syariah terkini selanjutnya. Saya Budi Kamrul, MUI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ya, makasih.